Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab di kelas 4 bersama Ustadz Komar. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, hari ini kita akan belajar kembali pelajaran bahasa Arab. Ada beberapa hal yang akan Ustadz sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, marilah kita ikuti pelajaran berikut ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang berbagai hal. Di antaranya akan belajar tentang al-qawaid atau tata bahasa, kemudian al-kalam, berbicara, al-qiraah, membaca, dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang al-kitabah atau menulis. Dan tentunya semua ini sudah ada pada buku paket anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan belajar al-qawaid atau bahasa. Anak-anak, pada pelajaran yang ketiga mengenai amali atau cita-citaku, di sini ada al-qawaid, yaitu al-fi'lul mudhari'u wal fi'lul amru. Jadi di sini akan kita pelajari tentang fi'il mudhari' dan fi'il amar. Mulai pelajaran ini kita akan mempelajari dan menerapkan kata kerja atau fi'il. Adapun fi'il yang kita pelajari adalah fi'il mudhari' atau al-fi'lul mudhari'u dan fi'il amr atau al-fi'lul amru. Baik anak-anak, apakah fi'il mudhari' itu? Yang pertama, fi'il mudhari' atau al-fi'lul mudhari'u adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Bentuk fi'il mudhari' disesuaikan dengan kata gantinya. Perhatikan bentuk fi'il mudhari' untuk kata ganti huwa dan hiya berikut ini. Huwa, fi'il mudhari'nya yajlisu. Artinya dia laki-laki duduk. Kemudian dia tajlisu. Dia perempuan duduk. Jadi kalau huwa yajlisu, kalau ia tajlisu. Bedanya hanya pada huruf awalnya ini anak-anak. Jadi kalau untuk laki-laki awalnya pakai ya. Nah, sedangkan untuk perempuan awalnya pakai ta. Huwa yajlisu, hiya tajlisu. Di situ ya anak-anak perbedaannya. Kemudian contoh lagi fi'il mudhari' untuk huwa dan hiya. Huwa yaqumu. Dia laki-laki berdiri. Hiya taqumu. Dia perempuan berdiri. Jadi kalau huwa yaqumu awalnya pakai iya, kalau hiya taqumu awalnya pakai ta. Artinya sama-sama berdiri. Kemudian contoh fi'il mudhari'
Yang ketiga, huwa yal'abu. Huwa yal'abu. Dia laki-laki bermain. Hiya tal'abu. Dia perempuan bermain. Jadi kalau huwa yal'abu, kalau hiya tal'abu. Pakai iya, ini pakai ta. Kemudian contoh fi'il mudhari' berikutnya, huwa yaqra'u. Dia laki-laki membaca. Hiya taqra'u. Dia perempuan membaca. Jadi sama-sama membacanya. Kalau yaqra'u, dia laki-laki membaca. Kalau taqra'u, berarti dia perempuan. Bedanya yaqra'u pakai iya dan taqra'u pakai ta. Kalau yaqra'u berarti dia laki-laki membaca. Kalau taqra'u, dia perempuan membaca. Kita lanjutkan anak-anak. Ya. Kemudian perhatikan juga bentuk fi'il mudhari' untuk kata ganti ana, anta, dan anti berikut ini. Kalau tadi fi'il mudhari' untuk kata ganti huwa dan hiya, sekarang fi'il mudhari' untuk kata ganti ana, anta, dan anti. Perhatikan anak-anak. Ana fi'il mudhari'nya ajlisu. Anta tajlisu. Anti tajlisina. Kemudian ana akumu. Anta takumu. Anti takumina. Contoh berikutnya, contoh fi'il mudhari' berikutnya, ana al'abu. Anta tal'abu. Anti tal'abina. Kemudian ana aqra'u. Anta taqra'u. Anti taqra'ina. Jadi anak-anakku sekalian, di sini kita bisa mencermati atau ada tanda-tandanya anak-anak. Mohon diperhatikan. Untuk fi'il mudhari' pada kata ganti ana, ini awalnya selalu diawali dengan kata a atau ada hamzahnya di sini. Ya, seperti ajlisu, kemudian akumu, al'abu, dan aqra'u. Jadi awalnya untuk kata ganti ana, fi'il mudhari' selalu diawali dengan a atau di sini ada hamzah. Atau juga bisa disebut dengan alif juga bisa anak-anak. Jadi ajlisu, akumu, al-abu, dan aqra. Kemudian untuk fi'il mudhari' pada kata ganti anta, awalnya selalu dimulai dengan kata ta atau ada huruf ta. Tajlisu, takumu, tal'abu, taqra. Jadi ta. Nah, ajlisu menjadi tajlisu. Akumu menjadi takumu. Jadi ininya diganti menjadi ta. Al-abu menjadi tal'abu. Aqra'u menjadi taqra'u. Jadi begitu ya anak-anak. Jadi kalau dari ana menjadi anta, a-nya tinggal diganti ta saja. Jadi yang semula ajlisu menjadi tajlisu. Demikian dan seterusnya. Begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Kemudian untuk anti, nah ini untuk anti ini tidak di awal tapi di akhir. Coba perhatikan anak-anak. Di sini ada tajlisina. Jadi kalau kita perhatikan fi'il mudhari' untuk kata ganti anti pada akhirnya selalu ditambah dua huruf, yaitu ya dan nun. Semula ajlisu, tajlisu menjadi tajlisina.
awalnya semuanya ta, tapi yang membedakan dengan anta akhirnya ditambahi dengan ya dan nun. Tajlisu menjadi tajlisina, takumu menjadi takumina, tal'abu menjadi tal'abina, takra'u menjadi takra'ina. Begitu ya anak-anak. Kita teruskan ke fi'il amar. Fi'il amar atau al-fi'lul amru adalah kata kerja perintah yang dilakukan oleh pembicara atau al-mutakallim terhadap orang yang diajak bicara atau al-mukhatab. Bentuk fi'il amr disesuaikan dengan kata gantinya. Perhatikan bentuk fi'il amr untuk kata ganti anta dan anti berikut ini. Anta, fi'il amrnya ijlis, artinya duduklah kamu laki-laki. Kemudian fi'il amr untuk anti ijlisi, duduklah kamu perempuan. Kemudian fi'il amr untuk anta, contohnya berdirilah kamu laki-laki. Kemudian untuk anti qumi, berdirilah kamu perempuan. Contoh fi'il amr lagi untuk anta, il'ab, bermainlah kamu laki-laki. Kemudian fi'il amarnya untuk anti, il'abi, bermainlah kamu perempuan. Kemudian contoh fi'il amr lagi untuk anta, iqra, bacalah kamu laki-laki. Jadi yang disuruh membaca adalah orang laki-laki. Iqra, bacalah kamu laki-laki. Bagaimana untuk fi'il amrnya untuk perempuan, untuk anti? Yang semula iqra menjadi iqra'i, bacalah kamu perempuan. Jadi yang disuruh membaca adalah orang perempuan. Di sini bisa kita perhatikan lagi anak-anak. Jadi untuk fi'il amarnya anti ini cukup kita tambah dengan ya. Ya, di sini perhatikan anak-anak, ditambah dengan ya mati di akhir-akhirnya ini. Ijlis menjadi ijlisi, menjadi qumi, il'ab menjadi il'abi, kemudian ikra menjadi ikra'i. Jadi tinggal menambah ya dan huruf sebelum ya di kasroh ya anak-anak. Demikian anak-anak tata bahasa kali ini, mudah-mudahan bisa anak-anak terima dengan baik. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang al-qawaid. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, di sini ada beberapa contoh nanti penggunaan fi'il mudhari' ya. Nanti di sini akan Ustadz sampaikan cara merubah fi'il amr ke fi'il mudhari'. Ini terdapat pada buku kalian pada halaman 50. Anak-anak juga bisa melihat di situ ya anak-anak. Jadi selain menonton video ini, anak-anak juga bisa melihat buku paket anak-anak pada halaman 5. Ya. Anak-anak, di sini ada contoh al-misal, ya Fauzan udkhulil fasla. Kemudian kata ya Fauzan udkhulil fasla ini dirubah, yang udkhul ini fi'il amr dirubah menjadi fi'il mudhari'. Udkhul dirubah menjadi yadkhulu karena Fauzan adalah laki-laki. Kalau di sini perempuan, tadi sudah kita pelajari, di sini pakai tak.
Jadi tidak yadkhulu tapi tadkhulu. Karena di sini Fauzan, ya Fauzan udkhulil fasla, dirubah fi'il amarnya dirubah menjadi fi'il mudhari'. Udkhul fi'il mudhari'nya yadkhulu, kemudian Fauzan tetap, al-fasla juga tetap. Ya Fauzan udkhulil fasla, wahai Fauzan masuklah ke dalam kelas. Kemudian dirubah menjadi yadkhulu Fauzan al-fasla, Fauzan masuk kelas. Demikian ya anak-anak. Nah, di sini contoh yang pertama ada kata-kata ya Salman iqra'il kitaba. Jadi ada di sini ada fi'il amar iqra', artinya bacalah. Ini nanti akan kita rubah menjadi fi'il mudhari'. Di sini yang disuruh membaca adalah Salman, dan Salman ini adalah nama untuk laki-laki. Jadi memakai iqra' kita rubah menjadi yaqra'u anak-anak. Jadi ya Salman iqra'il kitab kita rubah menjadi yaqra'u Salman al-kitaba. Jadi iqra' dirubah menjadi yaqra'u, Salmannya tetap, kemudian al-kitabanya tetap. Wahai Salman, bacalah buku atau kitab. Wahai Salman, bacalah kitab. Kita rubah menjadi yaqra'u Salman al-kitaba. Salman membaca buku. Jadi kalau menerjemahkan, Salmannya dulu kita dahulukan. Kalau membahasa Arabkan, fi'il mudhari'nya didahulukan ya. Demikian ya anak-anak. Kemudian contoh yang kedua, ya Fatimatu uktubir risalata. Uktubi ar-risalata. Uktubi, seperti kita ketahui tadi, uktubi adalah fi'il amr untuk perempuan. Kita rubah menjadi seperti ini anak-anak. Nah, uktubi menjadi taktubu. Mengapa kok tidak yaktubu? Nah, kalau ini kok yaqra'u, awalnya pakai ya. Nah, kita ingat kembali bahwa ya ini digunakan untuk laki-laki. Karena di sini Salman laki-laki, maka pakai ya. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah Fatimah. Karena Fatimah perempuan tidak pakai ya lagi, tapi pakai tak. Jadi tidak yaktubu, tapi taktubu. Taktubu Fatimatu ar-risalata. Kalau ini kita artikan, ya Fatimah uktubir risalah. Wahai Fatimah, tulislah surat. Kemudian kita rubah menjadi fi'il mudhari', taktubu Fatimah ar-risalata. Fatimah menulis surat. Kemudian yang ketiga anak-anak, ya Sodik isrobil kohwah. Kita ketahui Sodik adalah nama untuk laki-laki. Di sini fi'il amarnya isrob kita rubah menjadi fi'il mudhari', menjadi isrob menjadi yasrobu. Yasrobu Sodiku al-kohwata. Kenapa pakai yasrobu? Kok tidak tasrobu? Karena Sodik adalah laki-laki, maka pakai ya. Yasrobu Sodiku al-kohwata. Sodik minum kopi. Itu ya anak-anak artinya. Kita lanjutkan yang keempat, ya Aisyatu ihmili al-mahfadota. Di sini nama orangnya Aisyah, berarti dia perempuan. Ihmili ini fi'il amr untuk perempuan. Nah, ihmili ini nanti akan kita rubah menjadi fi'il mudhari' untuk perempuan. Ihmili kita rubah menjadi tahmilu. Ya. Ihmili kita rubah menjadi fi'il mudhari'nya tahmilu. Kenapa tahmilu tidak yahmilu? Nah, jadi karena Aisyah ini perempuan, maka di sini pakai ta, tidak pakai iya. Jadi tahmilu Aisyatu al-mahfadota. Aisyah membawa tas. Aisyah
bawah tas. Itu ya anak-anak. Kita lanjutkan yang nomor 5. Nah, ya Muhammad. Nah, di sini sudah jelas bahwa Muhammad adalah laki-laki. Idhab ilal madrasah. Idhab ini adalah fi'il amr untuk laki-laki, nanti dirubah menjadi fi'il mudhari' untuk laki-laki. Kita rubah idhab ilal madrasah. Perubahannya menjadi yadhabu Muhammadu ilal madrasah. Jadi yang semula idhab menjadi yadhabu, tidak tadhabu. Karena di sini Muhammad adalah laki-laki, maka kita pakai ya. Yadhabu Muhammadu ilal madrasati. Muhammad pergi ke sekolah. Demikian ya anak-anak, contoh dari penggunaan fi'il mudhari' dan fi'il amr dalam beberapa kalimat. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, di sini kita ganti materi kita, yaitu al-kalam atau berbicara. Anak-anak bisa melihat materi ini pada buku paket bahasa Arab anak-anak, tepatnya pada halaman 52. Nah, di sini ada pembicaraan antara Pak Guru dan murid-muridnya. Baik, akan Ustadz bacakan ya anak-anak. Mohon disimak dengan baik. Al-Ustadz, ayyuhat talamil, hal indakum amalun fil mustaqbal? Kemudian at-talamid menjawab, na'am ya Ustadz, indana amalun fil mustaqbal. Al-Ustadz, ya Imam, madza amaluka? Imam menjawab, ana uridu an akuna tabiban. Kemudian Ustadz bertanya, tayyib, madza tasta'iddu liwujudi amalika? Kemudian Imam menjawab, ana ata'allamud durusa jayyidan. Kemudian Al-Ustadz bertanya lagi, ya Hamidah, madza turidina antakuni fil mustaqbal? Kemudian Hamidah menjawab, ana uridu an akuna mudarrisatan ya Ustadz. Dan Al-Ustadz bertanya lagi, ayu darsin alladhi satudarrisina? Kemudian Hamidah menjawab, ana uhibbu an akuna mudarrisatal lughatil arabiyyah. Kemudian Ustadz berkata, tayyib, idzan la budda alaiki an tadrusi jayyidan. Ya, demikian anak-anak pembicaraan Ustadz dan murid-muridnya. Kita terjemahkan anak-anak. Nah, di sini Al-Ustadz, Pak Guru, berkata pada murid-muridnya, ayyuhat talamil, wahai murid-murid, hal indakum amalun fil mustaqbal? Apakah kalian mempunyai cita-cita di masa yang akan datang? Kemudian murid-murid menjawab, at-talamid, murid-murid, na'am, iya, ya Ustadz, wahai Pak Guru. Indana amalun fil mustaqbal. Kami memiliki cita-cita di masa yang akan datang. Kemudian Ustadz bertanya lagi, ya Imam, wahai Imam, madza amaluka? Apa cita-citamu? Kemudian Imam menjawab, ana uridu an akuna tabiban. Saya ingin menjadi dokter. Kemudian Pak Guru bertanya lagi, tayyib, bagus. Madza tasta'iddu liwujudi amalika? Apa yang kamu siapkan untuk mewujudkan cita-citamu? Kemudian Imam menjawab, ana ata'allamud durusa jayyidan. Saya mempelajari pelajaran dengan baik. Kemudian untuk percakapan yang bawah ini anak-anak, nah
Di sini Ustadz bertanya lagi kepada Hamidah. Ya Hamidah, madza turidina an takuni fil mustaqbal? Ya Hamidah, wahai Hamidah, madza turidina an takuni fil mustaqbal? Kamu ingin menjadi apa di masa yang akan datang? Kemudian Hamidah menjawab, ana uridu an akuna mudarrisatan ya Ustadz. Saya ingin menjadi guru, wahai Pak Guru. Kemudian Ustadz bertanya lagi, ayu darsin alladhi satudarrisina? Pelajaran apa yang akan kamu pelajari? Dan Hamidah menjawab, ana uhibbu an akuna mudarrisatal lughatil arabiyyah. Saya senang menjadi guru bahasa Arab. Kemudian Ustadz berkata, thayyib, bagus. Idzan, jadi la budda alaiki an tadrusi jayyidan. Kamu harus belajar dengan baik. Ya. Demikian ya anak-anak percakapan antara Pak Guru dan murid-muridnya. Kita lanjut anak-anak. Di sini ada al-qiraah atau bacaan. Ini ada di buku paket anak-anak pada halaman 54. Mohon anak-anak perhatikan dengan baik, Ustadz bacakan, nanti Ustadz terjemahkan, dan anak-anak juga bisa mempelajari, menerjemahkan di buku tulis kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah wa ana fil faslir rabi'i al-ana askunu fil madinah anwani fis syari'i Diponegoro Rokmun Sab'ata wa Ishrin. Indi amalun fil mustaqbali. Ana uridu an akuna tabiban fil mustaqbal. Liwujudi amali ana asta'idduha bi ta'allumid durusi jayyidan. Indat talamidhi amalun mutanawwi'atun. Ba'duhum yuriduna ayyakunu muhandisan au mudarrisan au jundiyan au syurtiyan au muwaddafan au ghaira dhalik. Undur tilka Maryam hiya sadiqati fil madrasatil ibtidaiyati. Hiya tilmidatun mujtahidatun wa mahiratun fit takallumi bil lughatil arabiyyah. Wa hiya turidu an takuna mudarrisatal lughatil arabiyyah. Baik, demikian anak-anak kira-kira bacaan yang terdapat pada buku paket kalian halaman 54. Baik, kita artikan anak-anak. Ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah. Saya murid madrasah ibtidaiyah. Wa ana fil faslir rabi'i al-an. Wa ana fil faslir rabi'. Dan saya sekarang di kelas 4. Al-an ini artinya sekarang. Wa ana fil faslir rabi' al-an. Dan saya sekarang di kelas 4, atau dan saya di kelas 4 sekarang. Askunu fil Madinah. Saya tinggal di kota. Unwani fisyari'i Diponegoro Rokmun Sab'ata wa Ishrin. Saya alamatku di Jalan Diponegoro nomor 27. Indi amalun fil mustaqbal. Saya mempunyai cita-cita di masa yang akan datang. Ana uridu an akuna tabiban fil mustaqbal. Saya ingin menjadi dokter di masa yang akan datang. Liwujudi amali, untuk mewujudkan cita-citaku,
Ana asta'idduha bita'limid durusi jayidan. Saya mempersiapkannya dengan mempelajari pelajaran-pelajaran dengan baik. Jayidan artinya dengan baik. Kita lanjutkan. Indat talamiz amalun mutanawwi'atun. Murid-murid memiliki cita-cita yang bermacam-macam. Ba'duhum yuriduna ayyakunu muhandisan. Di antara mereka ada yang ingin menjadi arsitek atau insinyur. Muhandis ini arsitek atau insinyur. Au mudarisan atau guru. Au jundian atau tentara. Au syurtiyan atau polisi. Au muwaddafan atau pegawai. Au ghaira dzalik atau yang lain. Unggur, lihatlah. Tilka Maryam, itu Maryam. Dia shodiqoti, dia temanku. Fil madrasatil ibtidaiyah, di madrasah ibtidaiyah. Dia temanku di madrasah ibtidaiyah. Mohon maaf anak-anak, ini kurang temanku. Jadi dia temanku di madrasah ibtidaiyah. Hiya tilmizatun mujtahidatun. Dia murid yang bersungguh-sungguh. Wa mahiratun, dan pandai. Fit takallumi bil lughatil arabiyyah, dalam berbicara bahasa Arab. Jadi Maryam ini murid yang sungguh-sungguh dan pandai berbicara bahasa Arab. Wahya turidu antakuna mudarrisatal lughatil arabiyyah, dan dia ingin menjadi guru bahasa Arab. Ya, demikian anak-anak materi tentang al-qiraah atau membaca yang terdapat pada buku paket anak-anak halaman 54. Mudah-mudahan bisa diterima ya anak-anak. Ya. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini adalah pembahasan kita yang terakhir anak-anak mengenai al-kitabah atau menulis. Ini yang pertama, anak-anak disuruh memberi harokat anak-anak. Ya, di sini sudah Ustadz berikan jawabannya. Anak-anak nanti tinggal mencontoh, diberi harokat sendiri tulisan yang ada di buku anak-anak halaman 56 ya anak-anak. Yang ini yang ada di buku, yang ini yang sudah Ustadz beri harokat. Jadi yang pertama, adhabu ilal maktabati summa aqra'ul kitab. Kemudian yang kedua, yajlisu Hasan summa isma'u kalamal ustadz. Yang ketiga, yatakallamu tabib ma'al marid fil mustasfa. Yang keempat, ba'duhum yuriduna ayyakunu muhandisan. Yang kelima, indat talamiz amalun mutanawwi'atun. Kalau kita terjemahkan seperti ini anak-anak. Adhabu ilal maktabah, saya pergi ke perpustakaan. Summa aqra'ul kitab, kemudian saya membaca. Kemudian yajlisu Hasan summa yasma'u kalamal ustad. Hasan duduk kemudian mendengarkan ucapan Pak Guru. Yang ketiga, yatakallamu tabib ma'al marid fil mustasfa. Dokter berbicara dengan orang sakit fil mustasfa, di rumah sakit. Jadi bahasa Arabnya rumah sakit adalah mustasfa. Kemudian yang keempat, ba'duhum yuriduna ayyakunu muhandisan. Di antara mereka ada yang ingin menjadi arsitek atau insinyur. Yang kelima, indat talamiz amalun mutanawwi'atun. Murid-murid memiliki cita-cita yang bermacam-macam. Ya anak-anak, jadi jawaban latihan 9 sudah Ustadz sampaikan di sini kuncinya. Mohon anak-anak bisa berlatih mengerjakan di buku paketnya masing-masing atau di buku tulis bahasa Arabnya masing-masing.
Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini masih materi tentang Alkitabah atau menulis pada halaman 56 anak-anak. Di sini anak-anak disuruh menerjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Baiklah, di sini akan Ustadz sampaikan terjemahannya. Nanti anak-anak juga bisa menyalin apa yang telah Ustadz terjemahkan ini ke dalam buku paket anak-anak. Ini anak-anak. Yang pertama, uridu an akuna surtiyan kas-sayyidi Mahmud. Artinya uridu ini fi'il mudhari' untuk saya, untuk ana. Saya ingin an akuna surtiyan, menjadi polisi kas-sayyidi Mahmud, seperti Tuan Mahmud. Saya ingin menjadi polisi seperti Tuan Mahmud atau seperti Pak Mahmud. Nah. Kemudian yang kedua, hal indakum amalun fil mustaqbal? Apakah kalian memiliki cita-cita di masa yang akan datang? Artinya seperti itu anak-anak. Kemudian yang ketiga, ana uridu an akuna mudarrisatal lughatil arabiyyah. Saya ingin menjadi guru bahasa Arab. Kemudian yang keempat, ba'duhum yuriduna ayyakunu mudarrisan. Di antara mereka ada yang ingin menjadi guru. Ba'duhum yuriduna ayyakunu mudarrisan. Di antara mereka ada yang ingin menjadi guru. Yang kelima, tangduru Salma ila saburoh. Jadi kalau Salma perempuan pakai tak, tangduru. Salma melihat ke papan tulis. Nomor 6, ya Fatimah, wahai Fatimah, uktubir risalah, tulislah surat. Nomor 7, madza yaf'alu abuka fid diwan ya Faisal? Apa yang dikerjakan ayahmu di kantor, wahai Faisal? Demikian ya anak-anak untuk halaman 56. Kita lanjutkan Alkitabah halaman 57. Ini masih lanjutannya anak-anak. Yang nomor 8 artinya, nah, yu'allimul ustaz talamizahu fil fasli. Pak guru mengajar murid-muridnya di kelas. Nomor 9, yasma'ut talamizu kalamal ustaz jayyidan. Murid-murid mendengarkan ucapan Pak guru dengan baik. Yang 10, ilhab ilal maidan wal'ab ma'astiqaika. Ini ilhab ini berarti fi'il amr, perintah. Ilhab, pergilah. Ilal maidan, ke lapangan. Wal'ab, il'ab ini juga fi'il amr yang menunjukkan perintah. Wal'ab, wa artinya dan, il'ab, bermainlah. Ma'astiqaika, bersama teman-temanmu. Demikian ya anak-anak, artinya dari materi kitabah menulis halaman 57 nomor 1 sampai nomor 10. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini yang terakhir dari materi kitabah, yaitu anak-anak disuruh membahasa Arabkan dari kalimat berikut ini. Jadi ini kita bahasa Arabkan anak-anak. Silahkan nanti anak-anak salin. Di sini Ustadz bahasa Arabkan. Silahkan disimak dulu. Nah, ini anak-anak. Nomor 1, saya pergi ke sekolah bersama teman-temanku. Saya pergi azhabu, atau di sini bisa anak-anak tambah ana. Ana azhabu ilal madrasati ma'a asdiqai. Jadi saya pergi ke sekolah bersama teman-temanku. Kemudian yang kedua, Hasan membantu ayahnya di sawah. Nah, kalau seperti ini, kata kerjanya didahulukan anak-anak. Membantunya didahulukan. Hasan membantu, kalau dibahasa Arabkan, membantunya dulu, baru Hasan. Membantu
Karena Hasan laki-laki, yusa itu, tidak tusa itu anak-anak. Kita pakai ya. Yusa itu Hasan abahu fil mazru'ati. Hasan membantu ayahnya di sawah. Kemudian yang ketiga, Salma membaca Al-Quran di masjid. Takra'u Salma, nah ini pakai ta karena Salma perempuan, pakai ta. Takra'u Salma Al-Qur'ana fil masjid. Salma membaca Al-Quran di masjid. Kemudian yang keempat, lihat, dia Maryam, dia anak yang rajin. Lihat, ungzur, dia Maryam, dia Maryam, dia anak yang rajin. Dia bintun nasyitotun. Kemudian yang kelima, saya belajar di kelas pada pagi hari. Ana ata'allamu fil fasli sobahan. Ana saya ata'allamu belajar fil fasli di kelas sobahan pagi hari. Nomor 6, aku ingin menjadi guru. Uridu an akuna mudarrisan. Uridu saya ingin an akuna menjadi mudarrisan. Nomor 7, Hasan ingin menjadi dokter pada masa yang akan datang. Turidu Hasan ayyakuna tabiban fil mustaqbali. Nomor 8, untuk mewujudkan cita-citanya, ia belajar dengan baik. Liwujudi amalihi huwa yata'allamu jayyidan. Kemudian nomor 9, apakah kalian mempunyai cita-cita di masa depan? Bahasa Arab kan menjadi hal indakum amalun fil mustaqbal. Ingat ya anak-anak. Kemudian yang terakhir nomor 10, berdirilah dan pergilah ke perpustakaan sekarang. Berarti ini fi'il amr, perintah. Berdirilah, pergilah. Berdirilah, ini fi'il amr anak-anak. Dan pergilah, walhab, idhab artinya pergilah ke perpustakaan sekarang. Ilal maktabah, sekarang al-an. Ya. Demikian ya anak-anak, pembahasan dari materi Alkitabah atau menulis pada halaman 57, tepatnya membahasarabkan kalimat-kalimat yang ada pada halaman 57 tersebut. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ustadz sampaikan ini benar-benar bisa anak-anak terima dengan baik, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat, maslahah fiddini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan ya anak-anak. Syukran ala timamikum. Ilal liqa fi fursatil ukhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.